para Roma Pandita, Upasaka, Upasika, saudara-saudara kami Dharma yang berbahagia. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Mari kita sejenak untuk menonton, mengisi pikiran kita, menonton video tentang kebahagiaan. Semoga kita bisa memberikan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Walaupun kebahagiaan itu sederhana tapi sulit dilakukan. Tapi kalau kita ingin melakukan, pasti kita bisa. Dan kita saat ini akan menonton satu video untuk kita renungkan. This is Ah Wong. Hey, you 不大噶? Huh? I don't care. You have to pay for a car. What's your number? How can you drive? Ah Wong is not a happy man. Tissue, check, tissue. No. He's not really blind one. Boss, potong rumput. Hey, Lobo, faster go inside. And no one ever escapes his judgmental eye. I sent you to school for what? To fail? Go study. Dinner late again. What kind of wife? Yes, Ah Wong has issues. And he's never happy because he only sees things his way. Kejadian yang aneh di seluruh kawasan lembah. But one day, something strange happened. You'll never believe it. Ah Wong gets a visit from his younger self. I know you. I know you did this. Whatever you want, I'm not interested. So, go away. Not until I show you something. Now, you're going to show me a... Just watch. You see this uncle? He lost his wife the night before. How I know? He never tell me. And this uncle, he never sell tissues for himself only. Waalaikumsalam. Him, that day is his daughter's birthday. Now it's over. And our boy, what he's going through, you had no idea. And the love of your life. Dinner late again. What kind of wife? Enough. One more video, please. Why are you reminding me of this? Why? Because we can be happy. And that can only happen when you reach out to others. Trust me. Boy? Boy? Huh? Yes, Pa. What are you doing? I'm watching anime. Can I see? Sure. Do you know, I'm also manga fan when I young. Really? Yeah. You? Manga? Uh-huh. Oh, it's about a boy who wanted to become a... Ah, look at that. Ah Wong is actually smiling. All it took was a little step to reach out to others. So we've come to the end of this story with a message to share. And it's this: we're never truly free until we are free from our own judgment. And that can only happen when we open our hearts to those around.
Tadi sudah kita bersama-sama menonton cuplikan tentang kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan itu mudah kita ucapkan, tapi sulit untuk kita merasakannya. Untuk hidup bahagia, batin bahagia itu tidak mudah. Sebenarnya sederhana kalau kita bisa melakukan itu. Contohnya di rumah pada saat ini. Orang bercita-cita kalau kumpul keluarga itu bahagia. Setiap bulan kita pasti mencari tempat atau wisata, tempat makan di mana yang enak untuk kita hidup berbahagia. Biar kita merasakan bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling kita. Setiap bulan sekali kita jalan-jalan, wisata untuk bisa anak, istri atau suami kita bahagia. Banyak yang kita lakukan, ingin bisa menciptakan kebahagiaan. Ternyata begitu kita merasakan dan kita mempraktikkan untuk diri kita, ternyata bahagia itu sulit untuk dicapai. Karena apa? Batin kita belum merasakan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bahagia itu apabila kita bisa menerima, memahami, mengerti dari kekurangan-kekurangan yang ada di sekeliling kita. Nah, pada saat ini bapak-bapak, ibu-ibu ya, sudah merasa merdeka dan bahagia sekali bahwa sudah menghitungkan, wah nanti kita mau kia-kia, mau jalan-jalan kemana. Ya. Karena selama 3 bulan kita terkurung, merasa tidak bahagia. Kita merasa ketakutan, masa kekhawatiran. Nah, sekarang sudah dikasih kemerdekaan, kita merasa takut juga. Ya, nanti ketemu orang banyak, takut. Ya, mau kemana-mana, takut. Kapan kita akan bahagia? Tapi orang yang bisa memahami perubahan yang ketidaknyamanan itu muncul di dalam batin kita. Sebentar kita mengerti kembali ke diri kita, itulah kebahagiaan. Kita mengerti karakter orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa menerima sifat-sifat yang sangat kurang, yang mungkin kita tidak bisa menerima itu, tapi kita bisa menerima, itulah kebahagiaan. Kita bisa mendengarkan orang yang berbicara yang mungkin membuat hati kita itu sakit, tapi kita dengan seksama mendengarkan, dengan seksama, itulah kebahagiaan. Kita bisa berbuat kebaikan kepada orang lain, bisa meringankan beban kepada orang lain. Itulah kebahagiaan. Tapi kalau kita tidak bisa menerima kondisi situasi, karakter anak kita, sifat anak kita, lingkungan kita, selalu kita tidak puas, kita selalu akan menderita. Bukan berarti kita, ya sudah anak saya begitu itu, anak saya nakal, ya udah saya terima, masa bodoh. Nah, itu namanya masa bodoh. Tapi kita mengerti, kenapa karakter anak saya seperti ini. Sambil kita ngajarkan, sambil kita berkomunikasi dengan penuh cinta kasih. Kenapa kok anak saya seperti ini karakter sifatnya? Apa yang bisa saya lakukan supaya anak saya bahagia dan saya juga bahagia. Ya, bagaimana saya harus bisa berkomunikasi sama orang-orang yang tidak bisa menerima kata-kata kita. Tapi kita harus belajar. Ya, kadang-kadang anak kalau dinasihati bandel. Kalau dinasihati yama, luar biasa penderitaan buat kita. Rasanya hati kita itu tidak enak. Ya, saya sudah kasih tahu anak saya begini, begitu. Ya, dengan ucapan, dengan kemarahan, dengan kecerewetan. Ya, dengan baik, nak bisa.
anak kita berubah dengan cerewet tidak bisa, dengan marah tidak bisa. Ya, bagaimana caranya? Pendekatan hati. Ya, bagaimana ibu-ibu untuk bisa dekat sama anak kita yang karakter sifatnya yang membuat kita itu jengkel, hati kita tidak suka, dengan pendekatan mudah, dengan cinta kasih dan kasih sayang. Mungkin dilus ya. Kalau membangunkan anak, jangan teriak-teriak, bentak-bentak. Ya, anak itu pasti akan tidur. Ah, mama marah lagi, emang gue pikirin. Ya, tetapi kita dengan lus, nak bangun, waktu bangun sekarang, waktu sekolah, ya, waktu makan, ayo kita sama-sama makan. Nah, kalau sama makan sama Dedek, sama Koko kan enak. Ayo bersama-sama, belum lapar. Ya, tidak makan nasi, apa yang Koko mau makan, Dedek mau makan. Dengan ucapan kita baik, dengan ucapan kita sejuk, dengan ucapan kita dengan penuh cinta kasih, yakin anak itu akan luluh. Ya, demikian juga pasangan kita. Ya, bagaimana kita harus mengerti berapa tahun kita bersama. Kita pasti mengerti karakter dan sifat-sifatnya. Karakter itu tidak bisa dirubah, kata siapa? Dengan kita belajar dharma, karakter sifat-sifat kita itu pasti kita akan bisa berubah. Kalau kita punya niat dan tekad. Ya, bagaimana sekarang anak-anak mau belajar, Ma aku belajar, udah belajar sendiri. Ya, tapi bagaimana, maaf ya mama kan tidak ikut sekolah, tapi mama mendengarkan, mendampingi anak itu. Hanya kita mendengarkan, mendampingi anak itu. Ya, bagaimana caranya? Ternyata anak itu belajar sulit sekali. Ternyata anak itu belajar pusing sekali. Nah, kita hanya sebagai pendamping aja. Mama kan enggak belajar. Mama sambil belajar sama Dedek sama Koko, apa yang diajarkan Pak Bu Guru? Oh, ini mah buka. Oh, kita buka aja ya. Mama yang bantu buka. Oh, ini ya Dedek, ini ya Koko. Nah, itu akan memberi semangat anak itu. Wah, aku harus belajar. Aku harus pinter. Mama luar biasa. Itu kebahagiaan. Ya, bukan berarti dikasih, nanti anakku dikursuskan begini. Nah, sekarang ini kita pendekatan dari hati. Ma, bagaimana ini? Coba apa yang diajarkan sama guru? Oh, sambil mama belajar ya bahasa Inggris, sambil mama belajar bahasa Mandarin umpama. Waktu itu berapa menit aja. Nah, kalau sudah nyaman anak itu, baru kita tinggal maaf ya. Dek, mama mau kerja yang lain. Bahagia sekali. Ya, udah anak sekolah belajar sendiri, kita ngomel-ngomel, kita tidak jelas, sudah begini, anak jadi stres. Tingkat kesetresan anak itu luar biasa. Kita tepuk-tepuk aja didampingi, oh ya, maaf ya, mama kan nggak tahu, mama cuman ikut buka saja ya, Dedek ya. Nah, sekarang sudah ya, maaf ya. Mama mau kerja yang lain, Dedek belajar sendiri ya. Anak itu akan mempunyai tanggung jawab, anak itu akan mandiri. Ya, anak itu akan mempunyai kekuatan tersendiri. Aduh, mamaku, papaku. Pa, mana? Nah, ikut. Ya sudah, papa yang mendampingi, dampingi anak itu. Anak itu mau main ini, ya silakan. Ikuti saja mereka apa. Nah, kalau kita bilang tidak bisa, bilang tidak bisa. Ya, sama-sama belajar. Jangan mama tidak bisa, mama stres, cerewetnya kemana-mana. Gimana ada kekuatan tanggung jawab dan mandiri anak itu sendiri. Ya, demikian juga para suami, para istri di lingkungan. Kan kita ingin hidup bahagia. Bagaimana di keliling kita itu bisa bahagia. Ya. Kita tidak harus memberikan berapa banyak makanan, berapa banyak uang, berapa banyak yang kita punya kasih orang. Tidak, perhatian. Ya, pernah nggak kita yang bersih-bersih rumah sama Bibi? Terima kasih ya Bi, sudah meringankan beban saya. Walaupun kita kasih duit, kita gaji. Itu kebahagiaan, nanti tanggung jawab mandiri, pembantu kita. Aduh, ternyata bos saya itu baik loh. Perhatian. Selamat pagi Bi, gimana di rumah keluarga sehat? Ya semoga sehat. Dia bekerja dengan baik.
Ternyata saya diperhatikan. Nah itu kebahagiaan sudah itu. Kunci kebahagiaan. Tapi sekarang kan tidak ada. Ya, antara kedua orang tua mana ada komunikasi yang baik. Yang satu teriak mana, yang satu karaoke, yang satu rusak bagaimana. Ya, itu tidak akan bisa menerima, batin kita akan bahagia. Ya. Nah, di saat ketidaknyamanan itu kita nikmati di sana. Sebentar aja pasti muncul akan kebahagiaan itu sendiri. Kalau kesenangan beda, kita pergi nonton senang, kita itu pulang-pulang menderita. Ribut lagi, bagaimana kita akan bahagia? Ya, kalau kita sudah kia-kia, kita sudah jalan-jalan, cerita, oh makan tadi apa, oh ya makan ini mah itu tuh ya. Nanti lihat di Google, jangan nanti duit mama udah ngomel terus mamanya. Ya, bukan berarti ngomel itu akan menyelesaikan masalah. Ya, cerewet itu bukan bisa menyelesaikan masalah. Tapi dengan pendekatan, cara kita. Bagaimana kita merangkul, bagaimana kita bisa menerima kekurangan orang. Bagaimana kita bisa memahami, mengerti karakter sifat orang-orang dan sekeliling kita. Terutama keluarga kita, ya, anak kita. Apalagi yang sudah besar, sekarang hidupnya dunianya sendiri. Ya, nanti kita ngomel-ngomel, aduh kamu itu main HP aja, main minum, main game, nonton, catat. Nah, deketi aja. Kok sudah enggak gamenya? Ya kita makan dulu yuk sama-sama. Nanti mama, nah, kita cerewet dulu. Ya, kalau cerewet, kalau kita marah tidak akan menyelesaikan masalah. Kita tidak akan hidup bahagia. Cepat tua kita, keriput kita kalau kita cerewet-cerewet. Ya, kita nikmati. Oh anak saya seperti ini. Sekarang anak-anak muda punya dunianya masing-masing. Kalau mau diajak, kok anterin mama. Duh mama pergi sendiri saja. Ayo koko, dedek kita jalan-jalan yuk refreshing. Udah mama sama papa saja. Tapi aduh Bante saya stres ngeliatin anak. Aku pingin makan bersama Kentucky. Bersama anak-anak. Sekarang dunianya sendiri-sendiri Bante. Tapi kita pendekatan. Ya, gimana caranya? Ayo sekali-kali kita bisa bercerita di situ, ya. Kapan anak itu sama temannya, kapan anak itu sama gamenya, kapan anak itu bersama kita. Kita yang membuat aturan, ayo makan kita bersama, jangan sendiri-sendiri. Kita bercerita di situ, oh makanannya mama enak, makanannya mama enggak enak, jangan marah. Oh kurang ini, mama enggak enak makanannya, oh besok dibuat lagi, berjuang berusaha. Untuk bisa menciptakan kebahagiaan. Sederhana kan? Bagaimana pendekatan itu? Bagaimana kita merasa bahagia seperti saya. Aduh Bante sendiri di situ ya. Ayo Bante kita ke Jakarta aja biar Bante itu ngeliatin. Ya sama juga. Di Jakarta enggak ngeliatin mobil. Sudah di atas sendirian. Kalau di sini bisa bercerita dengan pohon bambu, bisa bercerita sama pohon apukat. Ya, jadi hidup kita bahagia. Bahagia itu bukan seberapa banyak yang kita makan, seberapa banyak kita kumpul teman, seberapa banyak kita itu, tidak. Tapi seberapa banyak kita memahami diri kita sendiri. Ciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Baru kita akan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tapi bagaimana caranya supaya bahagia itu muncul? Bagaimana supaya bahagia itu tercipta? Caranya kita pendekatan. Jangan emosi, jangan egois, jangan ego, jangan cerewet, jangan. Coba belajar. Cerewet sedikit boleh ya Bante? Terserah. Ya gitu. Mencoba. Oh kalau saya cerewet akibatnya apa? Kalau saya marah akibatnya apa? Apakah dengan marah ini anak saya akan berbakti, akan takut? Dengan marah ini orang-orang sekeliling saya itu akan takut? Dengan saya cerewet orang-orang itu akan tunduk? Tidak. Ya? Tetapi dengan pendekatan, dengan rangkulan, ya, dengan kebersamaan. Jadi hidup itu indah. Ya? Seperti saya juga di Lombok anak-anak kecil sampai mereka aduh rasanya Facebook Bante.
Aku banyak-banyak kangen, Piran Ule katanya kapan pulang, kita udah nunggu. Kita makan bersama biasanya begebong itu makan bersama. Makanya di Lombok itu untuk bisa mengkuatkan keharmonisan keluarga itu mereka begebong. Begebong itu makan bersama. Jadi satu tempat itu, satu piring itu bisa berempat. Tapi bukan piringnya kan gede. Jadi satu nampan. Jadi bagaimana bisa mengerti, memahami karakter anak itu, cara makan, cara ini. Jadi berempat bersama-sama. Ya. Jadi ikatan batin kita terhadap anak. Oh, anak yang menjadi pimpinan kita tahu cara makannya. Oh, anak ini akan begini. Oh, cara dia berbicara anak. Kita akan pelajari di situ. Ya. Nah, makanya kita akan jadi guru yang terindah. Ya. Kepada anak-anak kami yang ada di Lombok, lagi masih isolasi, karantina ya. Ini pesawat baru mau pulang, ternyata bandaranya tutup. Gitu. Jadi ya kita harus bahagia. Tapi kalau kita susah, kalau kita sedih, kita tidak bisa tidur. Ya. Saya paling gampang sekali, jam 9 sudah tidur, jam 4 sudah bangun happy. Terima kasih saya sudah bisa bernapas, masih diberi kesehatan. Itu adalah suatu kebahagiaan yang tertinggi buat kita. Kita sehat, ya, kita tidak sakit, ya, kita bebas dari kebencian, kita bebas dari keserakahan, kita tidak memarahi orang, kita tidak menyakiti orang. Ya. Itu adalah kebahagiaan buat diri kita. Maka hidup kita itu akan panjang umur, hidup kita akan sehat, hidup kita akan diberi kekuatan, hidup kita akan lebih spirit, lebih semangat untuk bekerja. Orang-orang sekeliling kita selalu penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang. Hidup kita itulah kebahagiaan. Nah, itulah apa yang saya sampaikan pada hari ini ya. Semoga kita selalu bahagia walaupun dalam pandemi COVID-19 ya. Semoga cepat berakhir, cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas yang lebih luas ya. Kita bisa belajar ke kampus lagi. Kita akan bisa berkumpul lagi sama orang teman-teman kita. Mari kita bersama-sama dengan kedisiplinan kita mengikuti peraturan apa yang diberikan oleh pemerintah, oleh orang-orang kita praktikkan. Kalau sudah merasa kita bahagia, baru kita bagi kepada orang. Ya, maka itu akan bisa membawa kita sehat, membawa kita panjang umur, membawa kita kekuatan di dalam hidup kita. Sabe sata bawantu sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga kita selalu diberkati panjang umur, sehat-sehat dan pandemi cepat berakhir, cepat berlalu, semoga kita selalu dilindungi. Sabe sata bawantu sugitata, sadu, sadu, sadu. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.